Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Salsabila Firdausiah dengan NIM 25096 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas berbagai aspek mengenai Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan barang siapa yang membacanya akan memperoleh pahala. Al-Quran turun 3 tahapan. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfud, kemudian dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dan kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, turun sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Turun ke dalam hati Nabi, ke akal Nabi, dan ke jasad Nabi, mulai daripada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang turun di Gua Hiro. Yang kedua, proses pengumpulan Al-Quran atau yang disebut juga Jam'ul Quran. Proses pengumpulan Al-Quran melalui 3 tahapan. Yang pertama, pada masa Rasulullah, proses pengumpulan Al-Quran melalui tulisan dan hafalan. Setelah mendapatkannya dari malaikat Jibril, Rasulullah mengabari kepada sahabatnya dan beliau mendiktekan ulang seperti yang malaikat Jibril diktekan kepada beliau. Dan kemudian ayat tersebut dihafal di dalam hati, karena masyarakat Arab zaman dulu tidak bisa menulis dan membaca, tetapi memiliki daya ingat yang cukup kuat. Rasulullah juga menunjuk beberapa nama untuk menjadi pencetak wahyu, seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Zaid bin Sabit. Ketika turun ayat, Rasulullah langsung menyuruh mereka untuk menulisnya di secarik kertas. Selain para sahabat yang ditunjuk, para sahabat lainnya juga berinisiatif untuk menulisnya, seperti di batu, di pelepah kurma, dan di potongan kulit dan tulang. Selain Rasulullah mencocokkan hafalannya kepada malaikat Jibril, para sahabat lainnya juga melakukan hal yang serupa kepada Rasulullah, dan yang mencocokkan hafalannya terakhir kali sebelum Rasulullah wafat, yakni Zaid bin Sabit. Kedua, pada masa Abu Bakar. Ketika pada masa Abu Bakar terjadi sebuah peperangan yang disebut Perang Yamamah. Ketika pada Perang Yamamah, banyak para sahabat penghafal Quran yang gugur di medan jihad. Sekitar ada 700 penghafal Quran yang meninggal pada saat Perang Yamamah. Padahal selama ini mereka menjadi rujukan untuk mengetahui wahyu Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab resah. Beliau khawatir Al-Quran akan lenyap seiring banyaknya para penghafal yang gugur di medan jihad. Kemudian Umar menemui Abu Bakar dan beliau menyarankan untuk mengumpulkan semua catatan wahyu yang masih terserat di tangan para sahabat. Tetapi Abu Bakar tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh Umar, karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi Allah melapangkan hati Abu Bakar untuk menyetujui saran yang diberikan oleh Umar. Kemudian beliau memanggil Zaid bin Sabit untuk menulisnya, karena beliau melihat Zaid lah yang paling kompeten, karena Zaid yang terakhir memberikan tulisannya kepada Rasulullah. Kemudian tulisan yang ditulis oleh Zaid disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, tulisan tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal, tulisan tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Ketika pada masa Utsman terjadilah perselisihan di berbagai wilayah. Kemudian Utsman bermusyawarah dengan para sahabat senior yang lainnya, dan Utsman mengambil keputusan untuk meminjam mushaf yang berada di rumah Hafsah. Kemudian Utsman menyuruh 4 sahabat untuk menulis mushaf yang dari rumah Hafsah.
Salah satunya yakni Zaid bin Sabit. Kemudian para tim menyebarkan tulisan-tulisan yang ditulis oleh beberapa para sahabat yang ditunjuk oleh Utsman, tetapi tidak ada kecocokan. Akhirnya tulisan tersebut dibakar. Tinggallah satu tulisan, yakni yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Terjadilah satu mushaf ketika pada masa Utsman bin Affan, yakni yang disebut juga Mushaf Utsmani. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.